Mengenal Tumamah, sosok pembunuh yang dijamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumamah memiliki kekuasaan terbesar di Arab sebelum masa Al-Quran dibukukan. Penguasa semenanjung Arab itu tampak kesal. Dia tidak terima dengan surat yang berisikan seruan memeluk Islam. Saking kesalnya lelaki itu, Tumamah bin Utal, berjanji akan membunuh si pendakwah risalah Islam yang menandatangani surat. Tidak lain orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, paman Tumamah mengingatkan soal niatnya untuk membunuh Nabi. Tumamah kemudian melancarkan niatnya dengan terlebih dahulu membunuh kelompok sahabat Nabi. Setelah peristiwa tersebut, Nabi pun menyatakan Tumamah disilakan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun entah kenapa dia tidak melakukan itu. Utusan Allah tersebut memang sedang gencar mendakwahkan Islam ke berbagai wilayah di tanah Arab. Dakwah itu dimaksudkan untuk mengajak masyarakat meninggalkan tradisi menyembah berhala dan menjadi muslim yang mengakui keesaan Allah. Namun ajakan itu banyak ditentangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu banyak mendapatkan perlawanan berbentuk cacian, bahkan penghinaan yang sangat tidak beradab. Tumamah memiliki kekuasaan terbesar di Arab sebelum masa Al-Quran dibukukan. Wajar dia merupakan keturunan Bani Hanifah yang berkuasa di Yamamah. Masyarakat di sana ketika itu sangat menghormatinya. Dia mampu mempengaruhi banyak orang untuk kepentingan politiknya. Tidak lama setelah membunuh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tumamah pergi ke Mekah untuk mengelilingi Ka'bah dan menyembah berhala. Ketika dalam perjalanan sekitar Madinah, dia ditangkap oleh kelompok Muslim yang sedang berpatroli. Dia kemudian dibawa dan diikat ke salah satu tiang Masjid Nabawi. Tumamah berontak tapi tidak mampu melepaskan diri. Penguasa itu tidak mengetahui siapa yang menangkapnya. Pasukan Muslim menangkapnya karena dicurigai akan melakukan kejahatan. Mereka pun menunggu keputusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan hukuman apa yang dijatuhkan. Namun sebelum menjatuhkan hukuman, Nabi terlebih dahulu mengenali sosok yang ditangkap. Setelah itu Rasul mengetahui dia adalah Tumamah, orang yang selama ini memusuhi Islam. Rasul kemudian memerintahkan istrinya menyiapkan makanan dan memerah susu unta. Dia memberikan langsung hidangan itu kepada Tumamah. Saat memberikan makan, Rasul berharap Tumamah dapat diajak memeluk Islam. Namun ketika itu Tumamah belum mau memeluk Islam. Penguasa itu tidak terima ditahan. Bahkan dia sempat mengancam akan menyerang umat Islam jika tidak membebaskannya. Tidak hanya itu, dia juga sempat menawarkan imbalan tertentu demi hadiah kebebasan. Namun semua itu tidak direspons. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menahannya. Uniknya, meski ditahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberinya makan. Setelah ditahan selama 2 hari, Tumamah dibebaskan. Dia meninggalkan Masjid Nabawi dengan berkuda. Tumamah kemudian beristirahat di sebuah kebun kelapa di pinggiran Madinah dekat Al-Baqi. Dia membersihkan unta dan dirinya. Kemudian dia kembali ke Masjid Nabawi. Tumamah kemudian menemui umat Islam yang sedang berkumpul dan langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menjelaskan, Sang Nabi adalah orang yang paling dibencinya di muka bumi, tetapi kini dia adalah orang yang paling disayangi. Sang Rasul dianggapnya sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat dan tidak sungkan untuk berbuat baik.